Tidak sedikit, bahkan begitu banyak di antara kita yang suka nonton game show yang berasal dari luar negeri. Masih ingatkah kalian dengan game show asal Jepang ini? With the crowd roaring approval, the oldest runner here today managed to achieve a personal best. But in the end, Ya, Ninja Warrior yang kurang lebih 10 atau 15 tahun lalu disiarkan di berbagai televisi nasional. Akan tetapi, tahukah kalian sebelum game ini ada beberapa game show yang pernah dibuat di Jepang, namun hanya bisa ditonton live streaming. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas game ini karena menurut saya, wah, ini benar-benar parah dan mengerikan. Bahkan jika kalian nonton sampai habis, pemikiran kita bisa jadi sama. Jadi, pada tahun 1998, negara Jepang sedang mengalami krisis ekonomi dan banyak sekali terbitan majalah-majalah yang dicetak untuk mendapatkan hadiah berupa makanan dan minuman jika ia berhasil mendapatkan undian untuk giveaway. Hingga mereka membuat suatu game show sebagai eksperimen. Adakah orang yang mampu bertahan hidup hanya dengan sebuah majalah berisikan giveaway? Acara ini sempat berjalan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1998 sampai 2002. Dan game show ini sangat populer di Jepang karena setiap orang yang bisa melewati tantangan dari game ini tidak tanggung-tanggung mereka langsung terkenal, karirnya langsung melejit dan dapat endorsan yang banyak. Pokoknya sangat dijamin langsung kaya mendadak. Dan puncak penontonnya waktu itu mencapai 17 juta penonton. Nama game show ini adalah Susumu Denpasonen atau Pemuda Gila. Begitu banyak saat itu pemuda Jepang mendaftarkan diri mereka karena ingin hidup mereka berubah. Namun hanya satu orang yang berhasil. Ia bernama Tomoaki Hamatsu karena kepalanya lonjong seperti terong hingga ia dijuluki dengan sebutan nama Nasubi. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Cerita ini diawali dengan keberangkatan Nasubi yang saat itu matanya ditutupi dengan kain hitam dan ia sambil memegang tiket kepesertaannya dengan begitu gembira. Saat tiba di mana Nasubi mulai memainkan game show tersebut, kain penutup mata Nasubi dibuka dan Nasubi pun kaget. Ia sudah berada di suatu ruangan kecil berukuran 3x4 di mana di hadapannya hanya ada sebuah tumpukan buku, rak majalah, pulpen, dan meja, dan dia diperintahkan oleh tim Susumu untuk membuka bajunya, melainkan tidak ada satupun pakaian melekat di badannya. Di sini Nasubi sangat-sangat bingung dan dia sempat berpikir, kok bisa saya diperintahkan tidak boleh menggunakan pakaian? Game show macam apa ini? Tetapi karena sangat senang ia bisa terpilih sebagai peserta Susumu, ia tidak bicara apa-apa saat itu. Dan sebelum para pembuat acara game Susumu ini keluar, ia memberitahu Nasubi agar ia memenangkan giveaway sebanyak 1 juta yen atau setara dengan 100 juta rupiah dari majalah yang mereka sudah siapkan, dan Nasubi akan keluar ketika ia sudah memenangkan game itu. Setelah itu mereka pun keluar kemudian mengunci pintu dari luar. Di hari pertama Nasubi berkeliling dalam rumah itu, dia hanya menemukan keran air, CCTV, mikrofon, serta kamera di setiap ruangan untuk merekam setiap aktivitasnya. Dan tanpa ia sadari bahwa dirinya ini sedang dipertontonkan secara live oleh banyak orang dalam keadaan tanpa busana. Dan dia sangat-sangat terkejut ketika ia sangat lapar tetapi dia tidak menemukan sama sekali makanan yang bisa ia makan. Seperti roti, mie instan, telur, apalagi beras. Pokoknya tidak ada sama sekali yang bisa ia makan. Karena tidak ada pilihan lain saat itu hingga ia memutuskan untuk meminum air keran agar dia bisa bertahan hidup.
Setelah itu dia memulai mengambil majalah dan pulpen, kemudian membaca giveaway apa saja yang ada di majalah itu. Dan kurang lebih 200 giveaway yang ia ikuti di hari pertama, namun satu pun ia tidak memenangkan apa-apa. Di hari kedua, Nasubi hanya bisa meminum air keran dan mengikuti giveaway lagi. Namun hasilnya juga sama, tidak ada memenangkan apa-apa. Hingga sampai hari keempat yang ia lakukan hanya seperti itu. Dan di hari kelima, Nasubi sempat menangis melihat dirinya sendiri dan berpikir apakah hidupnya akan berakhir seperti ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengetok pintu Nasubi. Setelah ia membuka pintunya, ternyata seorang kurir yang mengantar giveaway yang ia menangkan, di mana isinya itu hanya satu bungkus mie instan. Dan saat itu Nasubi sangat senang. Kemudian ia memasak mie yang ia dapatkan dan mulai fokus lagi mengikuti undian-undian yang ada di majalah tersebut. Hari demi hari, ia mulai mendapatkan hadiah yang berbeda-beda, seperti celana dalam, susu kotak, sepeda, sosis, beras 5 kg, dan 10 kg. 5 bulan menjalani ini, target Nasubi masih banyak, di mana ia harus mengumpulkan uang sebanyak 834.700 yen. Dan saat itu beras Nasubi sudah habis. Dia hanya mendapatkan hadiah TV, sepatu pentofel, kipas angin, lobster, dan beberapa jenis minuman serta makanan lainnya. Akan tetapi badannya sudah mulai kurus, dan saat itu tim Susuno membayar dokter untuk memastikan keadaan Nasubi, dan setelah diperiksa ia masih sehat. 6 bulan berlalu, di sini Nasubi masih memenangkan hadiah-hadiah kecil berupa pasta gigi, coklat, beras 10 kg. Tetapi di sini karena saat itu sudah banyak yang mengagumi sosok Nasubi, melainkan perjuangannya bertahan hidup, penonton-penonton yang berada di Jepang, ia mencari tahu keberadaan Nasubi, di mana ia tinggal, dan alhasil mereka menemukan lokasi di mana Nasubi ditempatkan. Akan tetapi pihak game Susuno ini merasa terganggu, dan kalau Nasubi masih di situ, bisa-bisa acara mereka berantakan. Hingga suatu malam mereka memindahkan Nasubi ke tempat lain. Memasuki 8 bulan Nasubi menjalani game show ini, Nasubi sudah banyak mendapat hadiah-hadiah besar seperti TV, boneka anjing laut, dan di sini Nasubi sudah kehabisan beras. Dia tidak pernah lagi memenangkan giveaway beras, melainkan ia hanya mendapat makanan anjing basah dan makanan anjing kering. Karena tidak ada pilihan lain, ia harus memakannya. Di bulan Agustus ini, Nasubi sudah mengumpulkan uang sebanyak 526.040 yen. 10 bulan pun berlalu, Nasubi mendapatkan giveaway beras 10 kg lagi, pasta gigi, semangka, dan beberapa jenis minuman. Tetapi di sini Nasubi begitu sangat senang karena ia mendapatkan giveaway yang besar, yaitu jamur dan PlayStation, yang harganya cukup mahal sehingga target Nasubi saat itu tinggal 318.126 yen. Dan ia memutuskan untuk bermain PlayStation selama 4 hari sambil menunggu giveaway yang ia menangkan. Tak lama kemudian ia mendapatkan tenda, ban mobil, daging, dan beberapa jenis hadiah lainnya, sehingga target Nasubi saat itu sudah mencapai 1 juta yen atau 100 juta rupiah waktu itu. Dan genap 1 tahun Nasubi menjalani game show ini, dan tim Susuno menyambut Nasubi serta merayakan kemenangannya. Dan di sini Nasubi disuruh lagi menutup matanya dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata ia ditempatkan di Korea Selatan. Nah, karena sudah berhasil menang, Nasubi diajak keliling ke Korea Selatan oleh panitia Susuno, dan Nasubi sangat puas menghabiskan waktunya untuk belanja ke taman hiburan yang berada di Korea Selatan dan makanan-makanan yang ia suka. Setelah itu, ia kembali lagi di mana ia harus menjalankan misinya. Dan seperti biasa, di dalam ruangan itu hanya ada pulpen, tumpukan buku, majalah, dan ditambah 2 buah kamus, yaitu bahasa Korea dan bahasa Jepang.
Tetapi di sini Nasubi sempat berpikir, loh kok masih berlanjut game ini, dimana sepengetahuan dia sudah berhasil. Tetapi dia tidak punya pilihan lain, melainkan ia harus melanjutkan misinya. Tanpa ia sadari, Nasubi ini sudah sangat terkenal atau populer di Jepang, dan banyak para fansnya sudah menunggu kehadiran dirinya. Saat itu misi Nasubi, ia harus memenangkan giveaway Korea Selatan, setara dengan harga tiket pesawat kelas ekonomi. Untuk tiket dia pulang ke Jepang, tetapi sebelum memulai menulis giveaway, Nasubi ini merasa tidak nyaman menggunakan baju. Dia merasa gatal sehingga ia harus melepas bajunya dan melakukan beberapa pemanasan seperti sebelumnya di Jepang. Hebatnya di sini Nasubi hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk memenangkan giveaway ini. Dan di sini tim Susumu merasa tidak puas karena Nasubi begitu cepat mencapai misinya. Tim Susumu kemudian memberikan giveaway lagi, di mana Nasubi harus mengumpulkan giveaway setara dengan tiket pesawat kelas bisnis. Dan lagi-lagi hanya butuh 2 minggu, ia berhasil mengumpulkan giveaway itu. Dan lagi-lagi tim Susumu seolah-olah mempersulit game ini dan membuat aturan lagi di mana Nasubi harus mengumpulkan giveaway setara dengan kelas tiket pesawat nomor 1. Dan hanya butuh 1 minggu Nasubi berhasil melakukannya. Jadi total 15 bulan sudah Nasubi menjalankan misinya. Setelah itu tim game Susumu datang dan memberikan sambutan kepada Nasubi. 100万になったってことですか？本当にですか？ Kemudian Nasubi lagi-lagi matanya ditutupi dengan kain dan dibawa kembali ke suatu ruangan kosong dan ditinggalkan dalam kondisi mata tertutup. Tetapi setelah beberapa saat, karena tidak ada aba-aba dari tim Susumu, Nasubi membuka tutup matanya dan melihat sebuah tumpukan kertas kosong, pulpen, dan majalah. Di sini Nasubi benar-benar putus asa dan merasa sangat hancur, di mana dia sudah banyak memenangkan misinya, tetapi belum selesai juga. Di sini Nasubi begitu lemas. Kemudian dia membuka lagi pakaian dan melanjutkan lagi menulis giveaway. Tetapi di saat Nasubi lagi asik menulis, tiba-tiba seluruh dinding yang ada di sekelilingnya roboh. Dan Nasubi benar-benar kaget. Ternyata ia berada di suatu studio yang sudah dirancang tim Susumu, dan semua mata tertuju pada Nasubi saat itu. Penonton sambil memberikan tepuk tangan yang begitu meriah. Setelah memenangkan game show ini, memang benar-benar Nasubi sangat terkenal. Semua orang di Jepang tahu siapa dia. Namun ia sangat-sangat trauma selama 15 bulan menjalankan game show ini. Dan ketika Nasubi diwawancarai mengenai pendapatnya tentang game ini ke depannya bagaimana, ia mengatakan bahwa ia sangat-sangat senang bisa mendapatkan apa yang ia harapkan, di mana ia sudah terkenal dan kaya. Semua orang di Jepang tahu siapa dia, namun ia sangat-sangat trauma selama 15 bulan menjalankan game show ini.